ya, tapi ditutup dulu layarnya. Sebelumnya Pak Fandi awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat semua? Sehat. Baik ya. Sebelum memulai pelajaran Pak Fandi ya, yaitu materi coding dan kecerdasan artifisial di bidang akuntansi, nah, kita awali dengan yel-yel terlebih dahulu ya, supaya semangat. Yel-yel yang biasa kita lakukan sehari-hari ya. Oke, kita mulai. Selamat pagi semuanya. Pagi, 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 luar biasa. Baik, ini saya cek kehadiran terlebih dahulu ya. 11 akuntansi ya. Anggun ada? Oke, Catur? Ada. Dista? Ada. Elis? Ada. Faridatul? Friska? Ada. Fardatul? Ada? Jaga. Oh, Jaga. Oke. Maulida? Ada. Hasmi? Ada. Mutia? Ada. Naila? Ada. Anda? Ada. Niza? Ada. Puji Ayu? Ada. Putri Natalisa? Oke. Rika? Ada. Siti Anissa? Ada. Umatul Lutfia? Ada. Vina Lila? Jaga Upi? Ya. Nurul Farah? Ada. Baik, makasih sudah hadir. Ada 3 siswa yang jaga UP ya ini ya. Ya. Baik, anak semuanya. Hari ini sesuai dengan mapel yang terjadwal pada pagi hari ini ya. Nanti kita akan membahas mengenai kecerdasan artifisial ya, atau coding dan kecerdasan artifisial di bidang akuntansi ya. Nah, sebelumnya mungkin ada yang sudah pernah dengar terkait apa itu coding dan kecerdasan artifisial? Belum ya? Oke, belum. Nah, begini. Biasanya kalau kita berkomunikasi dengan teman ya, dengan orang lain, itu kita bertanya, kemudian yang kita tanya itu slow respon ya. Bisa terjadi nggak seperti itu? Bisa. Terus kemudian apabila bertanya kemudian langsung dijawab, suka senang atau tidak seperti itu? Senang. Senang ya. Oke. Nah, di sini salah satu hal yang akan kita bahas dan kita praktekkan nanti adalah kita menggunakan salah satu tools KA atau kecerdasan artifisial dalam hal contohnya seperti tadi ya, kita bisa tanya apapun itu nanti langsung fast respon, langsung ditanggapi dengan apa yang kita tanyakan ya. Oke. Di sini Pak Bani nanti akan menjelaskan terlebih dahulu ya terkait apa itu KA atau yang sekarang itu biasanya orang itu menyebutkan AI atau AI ya. Nah, gitu. Jadi artificial intelligence ya. Nah, sekarang istilah itu disebut dengan KA, kecerdasan artifisial ya. Sebelum Pak Fadi menjelaskan lebih lanjut, di sini perlu Pak Fadi sampaikan ya, tujuan dari pembelajaran materi ini ya. Tujuannya adalah nih, yang pertama di sini nanti harapannya semua siswa itu memahami konsep dasar apa itu AI atau KA dan ChatGPT ya. Tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, di sini diharapkan siswa atau murid ini nanti mampu menjelaskan manfaat dan resiko dari penggunaan ChatGPT di bidang akuntansi ya. Terus selanjutnya, nih, untuk capaian dari pembelajaran materi ini nanti menjelaskan mengenai prinsip dasar ya, KA dan fungsinya dalam pengolah data di bidang akuntansi. Kemudian mengidentifikasi cara kerja dan contoh penggunaan ChatGPT dalam kehidupan nyata di bidang profesi
sesuai dengan jurusan di sini yaitu akuntansi, maka nanti kita terapkan ChatGPT itu di bidang akuntansi. Ya, bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Di dalam nanti pembelajaran dalam 1 jam pelajaran atau 90 menit ya, 1 jam 30 menit. Nah, selama itu nanti kita akan membahas pembahasannya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu nanti ada pendahuluan, ada inti, dan kemudian nanti kita tutup dengan penutup ya. Nah, kegiatan inti ini nanti ya seputar mengenai apa? Nanti kita menjelaskan mengenai AI atau KA dan ChatGPT. Nah, kemudian nanti kita bagi kelompok ya, dan kelompok yang sudah terbentuk sebelumnya. Nah, ini kemudian nanti di akhir nanti, nah ini kita akan mengevaluasi apa-apa yang sudah kita bahas hari ini ya. Baik. Dari sini, dari awal mungkin ada yang disampaikan atau belum? Mungkin temuan-temuan awal terkait ChatGPT ya. Nah, kalau ada sampaikan, kalau tidak ya memang belum dibahas ya. Nah, barangkali ada di luar sana, oh ya Pak, ada apa tidak? Tidak ada. Oke. Baik ya, baik kita mulai pembahasan terkait materi hari ini. Baik, kursinya agak geser ke sini ya supaya nggak miring-miring ya. Jadi biar fokus yang khususnya yang sebelah sana biar nggak belakang. Nah, ini ya AI dan ChatGPT dalam hal ini transformasi akuntansi di era digital ya. Nah, AI ini ke depan kita biasakan menyebutnya KA ya, kecerdasan artifisial. Tujuan pembelajaran tadi juga sudah Pak Bandi ungkapkan atau sampaikan ya. Nah, yaitu apa? Ini ya. Jadi memahami apa itu AI atau KA ya dan ChatGPT. Kemudian menjelaskan keuntungan ChatGPT dalam praktek di bidang akuntansi. Terus selanjutnya mengidentifikasi resiko dari penggunaan ChatGPT ya. Jadi ChatGPT itu ya ada manfaatnya dan juga ada kekurangannya. Ini yang perlu kita pahami, nanti kita bahas. Selanjutnya, nih, apa itu AI atau KA ya? Nah, KA itu adalah kecerdasan buatan ya. Yang dimaksud kecerdasan buatan, apa-apa yang dilakukan atau hasil yang muncul dari KA ini itu merupakan apa? Buatan manusia. Jadi kecerdasan buatan. Jadi meniru pola pikir dari manusia. Ya. Ini pengertian dari KA. Nah. Selanjutnya automatisasi proses ya. Dengan kita menggunakan KA atau kecerdasan artifisial dalam hal ini ChatGPT, nah, ini kita akan apa lebih efisien dan serba otomatis dalam mengerjakan tugas sehari-hari. Ya. Nah, yang biasanya serba manual dengan penggunaan KA ini ya, semuanya serba mudah dan cepat. Ya. Selanjutnya pembelajaran adaptif. Di sini sistem yang digunakan dalam KA ya, ini mereka atau dia ya, dia itu kayak manusia, tapi nyatanya dia menirukan apa yang dilakukan manusia ya. Nah, dalam perkembangannya kinerja dari KA ini itu seiring waktu dia beradaptasi dengan informasi baru. Ya. Kenapa? Karena sistem ini itu dia belajar secara cepat dari sumber data yang diberikan oleh manusia tadi. Ya. Tanya apapun dia bisa menjawab. Ya. Nah, tinggal jawabannya selalu benar atau tidak. Ya, ini yang nanti kita bahas, yaitu tadi. Ya, salah satu tujuannya kekurangan dan kelebihan KA atau ChatGPT. Ya, seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah. Selanjutnya mengenal ChatGPT. Nah,
ChatGPT itu bisa kita sebut sebagai chatbot. Ya. Nih, chatbot. Nah, apa itu chatbot? Nah, chatbot itu ini teknologi yang digunakan yang mana istilahnya adalah NLP, Natural Language Processing. Ya. Jadi di dalam KA itu, khususnya di chatbot, ChatGPT ini, ya, dia menggunakan ini teknologinya namanya NLP, Natural Language Processing. Apa itu? Natural itu kan alami, ya. Language itu bahasa, ya. Nah, processing apa? Proses. Jadi proses apa? Bahasa secara natural, alami, yang menirukan manusia tadi, ya. Ini semakin ke depan luar biasa perkembangan, ya. Kalau kita tidak mengikuti ini, kita ketinggalan dan ya mau nggak mau kita harus belajar ini, ya, ke depannya. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana ChatGPT atau KA ini bekerja? Nah, ini ya. Nah, jadi di sini pelatihan dasar, pelatihan data besar. Nah, di sini ChatGPT itu menggunakan literatur atau bahan dari apa? Teks di internet termasuk buku, miliaran sumber data, ya. Itu dimasukkan di chatbot ini, pengetahuannya, ya. Mulai yang dulu-dulu sampai yang terbaru, dia selalu dikasih pengetahuan baru. Nah, terus yang kedua, pengenalan pola bahasa. Nah, nih bahasa di sini, ya mungkin kita semua taunya bahasa apa ya? Berapa bahasa yang kita tahu? Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, ya, bahasa Madura barang, ya. Nah, di sini ChatGPT itu bisa mengenal bahasa-bahasa seluruh dunia, ya. Bahasa apapun dia bisa. Lu kok bisa, Pak? Ya iya, ya. Karena dia memang dilatih dan diciptakan untuk meniru kecerdasan manusia. Nah, manusia kan banyak, ya, bermacam bahasa, makanya dia bisa. Nah, ini, ya, luar biasanya KA saat ini, dalam hal ini ChatGPT. Ya. Yang ketiga, generasi respon cerdas. Seperti yang Pak Wani awal ungkap tadi, ya, Pak Wani memancing, ya, apa itu ChatGPT, kemudian contohnya seperti apa di kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi, les bilang atau bicara dengan teman, gak undang respon, dia jengkel, ya. Namanya manusia kan gitu, ada rasa malas, ada apa namanya, pikiran yang gak belum jawab, gak mau jawab. Tapi kalau ini gak ada istilah gak mau jawab, manut pokoknya, ya. Kamu tanya apa mesti dijawab, ya. Nunggu pertanyaannya apa sudah, ya. Nah, nanti kalau mau nyoba tanya pertanyaan yang agak privasi, ya. Nah, apakah kamu punya pacar? Coba nanti, ya. Nanti apa jawabannya, ya. Pernah mencoba itu? Belum. Belum. Ya, yang pernah? Ayo kita sudah nanti. Coba bisa kita sudah menerapkan ChatGPT ini di bidang mutasi. Nanti kita selain coba kita praktekkan, ya. Nah, ya, jadi gitu generasi respon cerdas, ya. Di sini algoritma yang dilakukan ChatGPT itu memang canggih, ya. Dia menciptakan apa? Kalimat, paragraf, dokumen dengan lengkap dan cepat, ya. Dengan lengkap dan cepat. Contoh, jadi kita bisa ada hasil di ChatGPT kita buatkan dalam dokumen Microsoft Word dibuatkan. Ya. Pernah mencoba itu? Ya. Baik, lanjut. Manfaat ChatGPT dalam bidang akuntansi, ya, sesuai dengan jurusan yang dipilih, ya, dari kelas ini. Nah, yang pertama, penyusunan laporan keuangan. Di sini dengan adanya ChatGPT, ya, ini akan membantu dalam proses apa? Membuat laporan laba rugi, ya, neraca, ya, apalagi di situ jurnal umum. Nah, dari data mentah. Jadi nanti kita memberikan data mentah pada ChatGPT, kemudian kita minta buatkan apa? Jurnal umum, ya, neraca. Enak nggak? Nah, enak, ya. Nah, cepat. Nah, itu salah satu kelebihannya, ya. Terus yang kedua, menjelaskan konsep keuangan. Di sini KA atau ChatGPT itu memberikan penjelasan dengan cepat, ya, tentang apa? Misal terminologi atau konsep akuntansi yang kompleks, ya, itu dia bisa menjelaskan. Nah,
cepat sekali. Terus ringkasan dokumen, nah ini yang menarik ya. Nah biasanya kita kan malas membaca teks yang begitu banyak ya. Nah dengan adanya ini kita bisa minta ringkas materi di atas, selesai, diringkaskan ya. Minta ringkasan seberapa banyak, berapa paragraf, misal itu banyak, anggap 10 paragraf ya, ringkas menjadi 2 paragraf, maka dibuatkan ya. Sangat enak sekali ya. Yes. Ini nanti setelah materi ini, kalau di pelajaran yang lain ya hati-hati, gunakan dengan rasa tanggung jawab ya. Selanjutnya resikonya ya. Kalau tadi manfaatnya, sekarang resikonya. Nah di sini meskipun memiliki potensi manfaat yang besar, penggunaan ChatGPT dalam akuntansi itu juga membawa resiko yang perlu kita waspadai ya. Yang pertama apa? Potensi kekeliruan data. Ini yang perlu diingat ya. Ingat, akuntansi loh ya. Salah angka, hasilmu beda ya. Nah, salah koma, beda. Nolnya kurang, apalagi ya. Jutaan bisa jadi ribuan. Nah, bahaya. Ini ya, salah satu kekurangannya atau resikonya di sini, maka perlu dicek lagi. Yang kedua, konteks akuntansi Indonesia. Nah, di sini mungkin ChatGPT itu kurang memahami konteks atau regulasi tentang akuntansi di Indonesia, ya. Maka di sini nanti sebagai hasilnya apa? Ini perlu disesuaikan dengan akuntansi, konsep akuntansi yang ada di Indonesia, ya. Caranya bagaimana? Ya, nanti kita berikan pemahaman pada ChatGPT tersebut, ya. Nanti itu istilahnya adalah kita membuat namanya persona, ya. Nanti saya bahas setelah ini, ya. Apa itu persona? Jadi saya jelaskan setelah penjelasan slide ini ya. Selanjutnya, keterbatasan pemahaman. AI atau KA itu tidak memiliki pemahaman apa? Intuitif seperti manusia. Dia tidak bisa apa? Menangkap nuansa, implikasi, etika yang penting dalam akuntansi. Intinya apa sih? ChatGPT itu kan sebuah program, ya. Menirukan pola pikir manusia, tapi dia tidak punya kepekaan, tidak punya rasa bersalah, tidak punya perasaan. Nah, ini salah satu kekurangan dari KA atau ChatGPT, ya. Dia bisa mungkin nangis, tapi hanya tulisan saja. Iya, saya ikut bersedih, biasanya gitu ya. Tapi dia pura-pura saja, ya pokoknya menjawab gitu aja. Tapi dia nggak punya perasaan, ya. Ini ya, ini refleksi masa depan di bidang akuntansi dengan KA, ya. Dengan kecerdasan artifisial di bidang akuntansi, ya. Itu nanti akan seperti ini. Jarang ada kertas itu jarang sekali. Semuanya serba digital, ya. Ini gambarnya ya. Yes. Kantornya sangat minimalis, cuma ada layar, monitor, komputer, ya, serba digital, ya. Nah, kertas hampir nggak ada, paling cuma berapa lembar, satu lembar gitu ya. Nah, itu terkait slide tentang ini, materi ini ya. Ini saya tambahkan penjelasannya, yaitu mengenai tadi apa itu persona, apa itu prompt. Ini saya berikan pemahaman ya terkait hal itu. Selanjutnya ini tadi sudah. Ya, ini hal-hal yang perlu dipahami sebelum kita sebentar lagi praktek menggunakan ChatGPT di bidang akuntansi ya. Ada istilah yang perlu kita pahami di sini. Ini wajib harus ya. Yang pertama adalah prompt. Nah, di dalam KA atau ChatGPT itu nanti kita mengenal prompt. Sebelumnya sudah pernah dengar apa itu prompt? Belum. Ya, belum ya. Nah, setelah ini saya jamin bisa memahami ya, selama fokus ya apa yang saya jelaskan. Apa itu prompt? Prompt itu adalah perintah atau instruksi. Ya. Tadi menjawab belum, tapi sebenarnya kalian semua itu sudah menerapkan itu, ya, sudah mempraktekkan, ya. Cuma nggak sadar bahwa itu sebuah prompt. Ya.
manusia kepada KA atau di sini adalah ChatGPT, ya. Sehingga apa? Sehingga memberikan respon atau melakukan tugas tertentu sesuai dengan prompt yang kita berikan, ya. Paham ya? Nah, jadi buka ChatGPT, kamu ketikkan apa? Itu namanya prompt, ya. Semakin spesifik dan lengkap prompt yang kita buat, jawabannya pun nanti atau hasilnya itu semakin akurat. Seperti itu. Nah, nih contoh, ya, bisa ya. Oke, misal buatkan ringkasan cerita Malin Kundang, ya. Nah, promptnya seperti itu, buatkan ringkasan cerita Malin Kundang. Ada kata ringkasan. Kalau tanpa kata ringkasan, mungkin akan dibuatkan banyak paragraf, ya. Nah, maka promptnya harus sesuai, harus tepat apa yang kita harapkan, ya. Nah, nih, terus sudah paham ya apa itu prompt ya? Apa itu prompt tadi? Perintah atau instruksi Yang diberikan kepada manusia pada AI. oke, ya sudah. Oke, sip ya, terima kasih. Jadi perintah atau instruksi yang diberikan oleh manusia ya kepada KA itu sendiri. Nah, terus ini ya, fungsi yang lain perintah apa? Memberitahu AI atau KA apa yang harus dikerjakan, ya. Nah, menentukan kualitas dan arah hasil dari KA tadi. Kita di promptnya harus pas, harus sesuai, ya, harus jelas. Nah, oke, lanjut. Selanjutnya persona. Ya, ini ya. Tadi sudah mengetahui apa itu prompt dalam KA, ya. Ini penting harus paham. Kalau menggunakan ChatGPT ataupun tool yang lain ya, selain ChatGPT ada apa lagi loh? Gemini. Ada lagi? Cici. Apa itu? Cici. Cici. Ya. Nah, ini papanya malah belum pakai itu ya. Takut saya pakai Cici. Nanti ketemu istri saya, siapa itu Cici ya? Kok namanya mirip nama orang ya? Nah, itu keren. Tadi saya ketemu dengan Cici. Gimana? Ngobrol tadi, ngobrol santai, asik pokoknya. Waduh, Cici ini ya. Oke ya. Terus nanti ada lagi itu namanya Qwen ya. Nah, ini Pak Fandi bisa menggunakan ChatGPT dan Qwen. QWEN ya. Itu sejenis ChatGPT dan dia gratis. Tidak ada limitasi, tidak ada. Ya, syaratnya tetap harus login ya, menggunakan akun kita. Berikutnya adalah persona ya. Apa itu persona? Nah, persona adalah karakter atau peran buatan ya. Nah, yang diberikan kepada KA atau chatbot ya agar bisa berinteraksi dengan gaya tertentu. Prompt dengan persona beda ya. Nah, kalau prompt itu sifatnya kita memberikan instruksi atau perintah, pokoknya perintah itu namanya prompt. Tetapi kalau persona itu lebih spesifik ya, lebih spesifik. Contohnya ya. Ini contohnya. Chatbot dengan persona guru matematika. Jadi, yang dimaksud persona tadi kita bisa memposisikan ChatGPT itu sebagai siapa? Ya. Kalau sebagai guru matematika, maka kita siapkan personanya. Contoh, persona guru matematika, ya. Nih. Contoh, Anda adalah seorang guru matematika atau profesor guru matematika misal. Maka dia akan menjawab, ya benar, saya adalah guru matematika. Maka dia sudah sebagai guru matematika yang profesional, yang kompeten di bidang matematika. Kamu tanya apa tentang matematika, dia akan menjawab. Paham ya dengan persona ya? Contoh lagi secara sederhana, kita mau belajar resep masakan apapun. Kasih persona, Anda adalah seorang koki ternama di dunia dengan menguasai seluruh jenis masakan yang ada di dunia. Tolong buatkan resep nasi goreng. Nah, gitu ya. Nah, nanti dia akan menjadi seorang koki. Ya, itu persona. Jadi menentukan karakter KA itu ChatGPT sebagai siapa. Ya. Tidak semua temanmu tahu ini loh ya. Atau yang belum dapat materi ini dia akan nggak tahu. Dan mungkin Bapak Ibu guru pun ya
tidak semuanya tahu ya, makanya kamu bisa lebih tahu nanti. Tapi ini kita gunakan untuk hal yang manfaat ya. Baik. Yes, ini contohnya ya tadi. Persona dengan teman santai. Nanti kalau kamu posisikan ChatGPT itu sebagai orang teman yang santai, dia menjawab juga santai ya. Nah, bagaimana kabarmu hari ini? Oh baik. Nah, hobimu apa sih? Ya, ini ya. Sudah punya pacar apa belum? Ya. Maaf ini pacar ini hanya ya. Kalau Papa tidak menyarankan lagi-lagi kamu punya pacar. Kalau teman dekat oke ya. Kalau pacar, kalau Papa di ya. Nah, di sini akan ya menjadi teman yang santai ya, terutama yang jomblo-jomblo ya punya teman dekat ya. Posisikan ChatGPT sebagai seorang cowok sing guanteng ya, wes ngobrol lah wes ya, kamu jagongan wasik nanti ya, kenalan ngobrol ya, ya sesaat tapi cuma hanya catatan saja. Itulah KA ya. Baik, lanjut. Baik, ini dalam coding ya. Coding itu kan apa? Software ya, atau sebuah bahasa pemrograman ya. Coding dan kecerdasan artifisial. Nah, coding itu kan sebuah software atau pemrograman dengan menggunakan bahasa program tertentu. Kalau ChatGPT itu program yang digunakan itu namanya Python atau Python ya. Nah, persona ini bisa dibuat lewat pengaturan atau parameter dalam program. Misal ChatGPT kita bisa beri prompt seperti ini. Kamu adalah seorang guru fisika kelas 10 yang sabar dan menyenangkan. Ya, dilem dhisik ya. Dilem. Baru kamu minta pertanyaan, minta penjelasan. Jelaskan hukum Newton. Ya. Dia akan menjelaskan dengan ceria, dengan sesuai kemampuannya dan sebagai persona seorang guru fisika. Yes. Asik ya? Ini bisa dicoba-coba nanti ya. Nah, baik. Yes, chatbot tadi sudah dijelaskan di atas ya. Chatbot itu apa? Itu tadi ya, program komputer berbasis KA atau AI. Nah, ini dirancang untuk berkomunikasi. Jadi chatbot itu jenis program yang digunakan untuk berkomunikasi. Contohnya apa? Ya ChatGPT tadi, Gemini, terus apa? Lucy. Cici. Nah, Cici. Ya, itu ada chatbot namanya cowok. Harusnya ada ya. Iya. Apa? Koko. Akan drakor. Oke, guys, itu ya. Jadi chatbot itu seperti itu. Nah, ini jenis chatbot ya. Ada berbasis aturan ya. Contohnya ini ada toko online dan seterusnya ya. Nih ada stok tersedia atau habis, itu yang menjawab KA yang menjawab ya. Jadi bukan manusia yang menjawab, dia sistem ya. Maaf tidak bis ya. Kok kalimatnya kok gitu terus? Itu bukan manusia yang menjawab, itu chatbot ya. Nah ini ya. Baik, kesimpulan tadi kan. Prompt itu apa? Yaitu perintah instruksi yang kita berikan kepada KA atau AI ya. Nah, perintah atau instruksi yang kita berikan kepada KA ya. Terus persona itu apa? Karakter atau sifat buatan yang kita tanamkan ke chatbot ya. Dalam hal ini ChatGPT. Yes. Dibaca sampai dipahami ya. Nah, chatbot itu apa? Yaitu program yang bisa diajak ngobrol secara otomatis ya dengan manusia. Oke. Bisa dipahami dalam hal ini ya? Sebelum kita mulai ya mempraktekkan KA di bidang akuntansi, apa yang kita bahas di awal tadi mungkin ada yang ditanyakan, silakan ya, tentang ChatGPT atau mungkin pengalaman pernah menggunakan itu. Coba semuanya sudah pernah menggunakan ChatGPT? Sudah. Ada yang belum sama sekali? Jujur aja ya, nggak usah malu ya. Ada yang belum sama sekali? Belum? Nah, ya jujur nih ya. Masalah tuh aneh ya. Jujur, bagus. Terima kasih ya. Anehnya apa? Zaman modern ini ya, kita harus mengikuti ya. Kita harus mengikuti. Nah, supaya kita tidak ketinggalan informasi ya dengan teman-teman ya. Nah, punya teman dekat? Nah, cocok ya, guys. Jadilah teman dekat ChatGPT ya.
silakan membentuk kelompok seperti yang sebelumnya sudah ditentukan ya. Jumlah siswa di sini ada 20-an 2 ya. Nah, totalnya 26, nggak masuk tadi beberapa. Oke, kita buat menjadi 5 kelompok ya. Oke, silakan membentuk kelompok sesuai yang saya sampaikan tadi ya. Oke, silakan bergeser. Terus itu di masing-masing meja tiap kelompok sudah saya berikan lembar LKPD ya. Apa itu lembar LKPD? LKPD itu apa? Lembar kerja peserta didik ya. Tugas ya. Tugas atau latihan yang diberikan oleh murid ya. Nah, dalam ini kita saat ini bekerjanya secara kelompok. Baik. Nah, silakan dilihat pada materi itu. Petunjuknya dibaca dulu ya. Tujuannya dibaca, dipahami, kemudian petunjuknya juga dibaca. Setelah dibaca, silakan sambil buka browsernya dibuka ya, Chrome dibuka. Terus ChatGPT atau teman dekat kita tampilkan, kita buka ya, kita tampilkan. Silakan ChatGPT mau diberi nama siapa? Monggo silakan ya. Dikasih nama Ibu Siti. Ya. Dipahami dulu ya, tujuan sama petunjuknya dipahami dulu, baru kita mulai mengerjakan di bagian A ya. Sudah dibaca semua ya? Baik ya. Oke. Yang bagian A itu mengenai apa? Diskusi kelompok ya. Diskusi kelompok, silakan diskusikan, ada 3 hal ya yang didiskusikan, yaitu apa? Apa yang kalian ketahui tentang kecerdasan artifisial ya. Terus apa kalian pernah mendengar atau menggunakan ChatGPT? Yang ketiga, apa manfaat dan potensi risiko ChatGPT dalam pekerjaan akuntansi ya. Yes. Itu silakan didiskusikan ya. Saya kasih waktu 5 menit ya. 5 menit untuk mendiskusikan ini ya. 5 menit. Bisa mencoba ChatGPT-nya dibuka dulu ya. Wes. Siapkan, ketikkan prompt dan kondisikan ChatGPT personanya sebagai siapa ya. Terutama yang belum punya teman dekat tadi ya. Pak tadi juga single ya di sini. Pak tadi masih single di sini. Sini. Ya, 5 menit silakan diskusikan. Akuntansi ya, bukan akuntansi loh ya. Akuntansi. Ya, bukan akuntansi. Ingat. Ya ini ya.
personanya sebagai siapa ini? Sebagai guru akuntansi ya. Keren ya. Ya itu yang didiskusikan apa itu ya? Nah itu resiko ya. Nah, itu loh. Apa yang manfaat dan potensi resiko? Nah, itu coba ditanyakan di situ dan dibahas ya. Dan sekalian nanti hasil diskusinya langsung dituliskan di bawahnya ya. Dituliskan di bawahnya. Ayo, kelompoknya ini ayo fokus ya. Fokus sama tugasnya. Didiskusikan. Kalau sudah, sampaikan ya, tunjuk tangan ketua kelompoknya menyampaikan Pak sudah gitu ya. Nanti kita lanjut di yang B ya. Sudah selesai. Ini kelompok 2 ini juga tinggal dikit ya. Tinggal sedikit. Kelompok 3. Yang mana kelompok 3? Oke, kelompok 3 juga tinggal yang terakhir ya. Nah, kelompok 4. Ini sudah selesai. Sudah selesai kelompok 4. Kelompok 5 juga sudah selesai. Oke, sudah selesai kelompok 5. Baik, lanjut di bagian B ya. Ya, bagian B silakan didiskusikan. Nah, di sini tugasnya adalah eksplorasi ya, yang B. Eksplorasi itu apa? Kita menerapkan ChatGPT di bidang akuntansi ya. Nah, di situ ada 2 prompt ya. Ada 2 prompt. Nah, prompt itu silakan diterapkan di ChatGPT. Ingat, di LKPD itu prompt yang ditentukan itu bisa kamu ubah ya. Bisa membuat prompt sendiri dengan kalimat prompt sendiri ya. Gaya bahasa prompt sendiri, tidak harus sama dengan yang ada di LKPD ya. Oke, sini saya kasih waktu 5 menit juga ya, silakan untuk didiskusikan dan diisi ya. Nanti setelah mendapatkan jawaban atau respon dari ChatGPT, itu silakan responnya ditulis di bagian bawahnya ya. Nah, promptnya juga dituliskan. Promptnya apa ya, kalimatnya seperti apa. Terus kemudian tanggapan jawaban dari ChatGPT itu seperti apa ya. Itu juga ditulis. Nah, nanti kesimpulannya dari bagian B atau tugas eksplorasi itu disimpulkan jawabannya itu sesuai atau relevan tidak dengan apa yang pertanyaan kita berikan ya. Nah, kalau sesuai bilang sudah sesuai ya. Nah, kalau tidak sesuai atau belum sesuai dikasih keterangan belum sesuai koma, yang tidak sesuai yang mana tambahkan di situ ya. Apabila ada yang mau ditanyakan, tidak apa-apa sambil bertanya. Mungkin dari hasil diskusi kok ada hal yang kurang jelas ya, bisa tanyakan Pak Pandi, boleh silakan. Ya gimana? Ya itu aja cukup sudah ya, seperti itu aja.
jawabannya kok soto, nasi soto, kan nggak sesuai. Nah, atau nasi goreng kok ada gula merahnya. Nah, ini salah nih bahannya ya. Masuk resepnya ada gula merah untuk nasi goreng. Nah, itu contoh ya. Nah, di bidang akuntansi apa itu yang cocok? Nah, sesuai. Kalau satu sudah ya? Basic ya. Sudah. Ini ChatGPT sebagai guru akuntansi profesional ya? Tetap diisi ya, di lembar yang itu diisi ya, dilengkapi. LKPD yang sudah diisi nanti dikumpulkan hari ini ya. Nanti diakhiri dengan ada refleksi ya, refleksi individu. Jadi refleksi individu di sini dari individu masing-masing di dalam tiap kelompok itu nanti dituangkan di LKPD tadi ya. Itu apa refleksinya dari hal yang sudah kita bahas dan kita kerjakan di atas tadi. Oke, sudah ya? Oke, baik. Ini saya lihat sudah selesai semua yang pembahasan yang B. Nah, selanjutnya pada bagian C, nah itu silakan merefleksi ya, merefleksi sesuai dengan pertanyaan yang diajukan di LKPD tersebut ya. Refleksi itu apa dong? Refleksi apa refleksi ya? Nah, coba tanya orang ChatGPT bisa jawab nggak? Refleksi itu apa? Ya, atau bagaimana? Nah, coba diperhatikan terus jelaskan, sampaikan ya. Proses merenungkan atau memikirkan kembali sesuatu yang sudah dialami, dipelajari atau dilakukan dengan tujuan memahami lebih dalam dan mengambil pelajaran dari pengalaman tersebut. Panjang jawabannya. Ya, ini yang jawab ChatGPT itu ya. Ya. Kalau yang jawab kita sendiri nggak sepanjang itu ya. Proses apa tadi? Diringkas? Meninjau kembali ke semua guys ya. Itu loh ChatGPT kalau jujur ya. Karena pertanyaannya tuh nggak ada ringkas, nggak ada ya. Diringkas menjadi satu kalimat pendek, malah srek gitu kan guys ya. Itu loh ya. Nah, jadi apa tadi? Refleksi? Proses meninjau kembali. Jadi yang bagian A dan B tadi coba ditinjau ulang ya. Nah, kemudian direfleksikan ya. Nah, kemudian jawab pertanyaan, ada 3 pertanyaan itu ya. Nah, bisa dijawab di situ ya. Oke, saya kasih waktu 5 menit ya. Menit. Sekalian yang penilaian itu di terakhir ya sebelum menutup itu ada penilaian mandiri ya. Nah, dari apa-apa yang kita bahas di awal tadi ya mengenai dasar KA dan ChatGPT, kemudian mampu menggunakan ChatGPT dan seterusnya, itu pernyataan kalian semuanya sudah memahami atau belum? Kalau memahami, tolong ya dicentang, tag ya, dicentang. Kalau tidak, ya dicentang di bagian kolom tidak ya.
tinggal 10 menit lagi, makanya cepat selesaikan untuk tugas kelompok yang barusan itu selesaikan. Setelah itu nanti kita evaluasi sebentar ya, dan kita bahas materi berikutnya ya. Oke, sudah? Sudah dicetak semua? Silakan dicetak. Untuk penilaian mandirinya ya, dicetak. Ingat, itu penilaian mandiri itu mandiri secara kelompok tetapi atas dasar pemahaman bersama ya. Kalau ada satu kelompok yang kurang paham, ya dipahamkan dulu ya, supaya nanti di penilaian mandirinya sesuai ya, paham atau tidak. Dan banyak yang nggak paham, kita ulang lagi di pertemuan berikutnya ya. Tapi usahakan paham semua lah ya. Yang nggak paham tanya hari ini, supaya materi kita berlanjut tidak perlu diulang ya. Oke, sudah? Nah, yang sudah bisa dikumpulkan, ketua kelompoknya maju ke depan ya. Tulis di atas sebelah kanan itu ya. Itu diisi, tulis kelompok 1 ya, kelompok 1, kelompok 2 ya, sana 2, 3, 4, 5. Oke, tahu semuanya? Tulis di sebelah kanan atas ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ya sudah ditulis, ketua kelompok silakan maju, dikumpulkan ke depan ya. Ya sudah dikumpulkan ke sini. Kelompok 1, kelompok 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah. Baik karena semuanya perhatikan ya. Untuk pelajaran hari ini sudah berakhir. Sebelum kita akhiri, perlu saya sampaikan ya. Pertama, pelajaran atau materi yang sudah kita bahas hari ini saya ingin tahu sejauh mana pemahaman materi yang kita bahas ya, mengenai apa itu KA ya. Dalam hal ini ChatGPT di bidang akuntansi ya. Apa saja yang bisa dipelajari ya, yang sudah kita pelajari dan kita pahami mengenai ChatGPT di bidang akuntansi. Coba perwakilan dari tiap kelompok menyampaikan secara ringkas ya. Nah, apa yang sudah kita pelajari ya mengenai KA dalam hal ini ChatGPT di bidang akuntansi ya. Apa? Jadi ChatGPT tadi diterapkan di bidang akuntansi kan tadi sudah ya. Nah, itu seperti apa ya? Misal persona tadi ya. Nah, persona difungsikan sebagai guru akuntansi secara profesional ya. Nah, itu jawabannya apa tadi? Memudahkan? Ayo coba versimu sendiri, jelaskan. Tunjuk tangan baru jelaskan ya. Kelompok mana nih? Kelompok mana dulu? Nah, silakan. Siapa nih nama panggilan? Dista, ya coba Dista. Ya, tadi akuntansi tadi dengan adanya ChatGPT di bidang akuntansi itu manfaatnya apa ya? Ya. Jadi mana nih? Silakan. Manfaatnya apa? Memudahkan apa sih? Ya. Memudahkan membuat laporan keuangan
nilai tambahan ya. Nah, oke, ini kelompok berapa tadi? Kelompok 3 nih. Ya, gimana? Apa tambahnya? Mempercepat pekerjaan ya. Dalam hal ini ya diberi amputasi tadi ya. Wis, baik. Itu ya. Dari kesimpulan dari beberapa kelompok tadi ya saya lihat dan dari RKPD juga sudah tercetak iya. Berarti pertemuan berikutnya kita bisa melanjutkan ya. Melanjutkan nanti masuk di materi yang kedua ya. Materi yang kedua yaitu nanti kita materi berikutnya, bentar ya, cari dulu. Nah, ini. Jadi pertemuan berikutnya kita nanti menerapkan ChatGPT untuk menyusun transaksi dan jurnal umum ya. Nah, jadi menyusun transaksi dan jurnal umum menggunakan ChatGPT. Baik semuanya, untuk materi hari ini cukup sekian ya. Sebelum diakhiri bisa dirapikan semuanya ya. Oke, sudah rapi ya. Oke sudah. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing untuk kelompok tadi ya. Kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu ya. Baik, silakan ketua kelas memimpin berdoa. Yang keras suaranya. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Baik, terima kasih. Sekian saya akhiri. Kita akhiri dengan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.